Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo penggemar Power Query, Excel, dan Power BI. Ketemu lagi teman-teman di channel Kawan Excel yang akan bahas mengenai Excel, Power Query, dan lain sebagainya. Ini maaf ada pop-up yang baru muncul. Di Power Query ada satu fasilitas untuk men-split satu kolom berdasarkan karakter. Jadi misalnya di sini saya mempunyai nama dan hobi untuk kolomnya. Sedangkan di hobi di sini ada beberapa item, yaitu membaca, nonton, lari, sembunyi, dan sebagainya yang terpisah dengan tanda koma. Kita bisa men-split ini menjadi beberapa kolom berdasarkan karakter komanya. Caranya gimana? Saya klik pada Power Query-nya, kemudian saya klik pada tabelnya, kemudian saya klik pada data, saya klik pada tabel atau range agar tabel saya dibawa ke Power Query. Kemudian kita bisa coba klik pada hobi dan klik pada split column. Klik pada delimiter, kemudian kita klik pada, kita lihat pada pemisahnya. Kita pilih koma, kemudian each occurrence. Saya klik OK. Hasilnya sudah seperti ini. Sudah menjadi membaca, nonton, lari, dan sembunyi. Nah, tetapi masalahnya bagaimana saat kita menambahkan data ya. Misalnya ini saya load dulu di Power Query, close and load to ya. Saya coba untuk tabel dan saya klik pada existing worksheet. Saya taruh saja hasilnya di bawah sini, saya klik OK. Hasilnya adalah seperti ini, hobi 1, 2, 3, 4. Tapi saat di sini saya tambahkan ya, misalnya saya lebarkan dulu, sembunyi. Misalnya saya tambahkan di sini coding ya. Apakah nanti akan tampil di sini untuk kolom hobi ke 5-nya berupa coding? Kita coba tekan enter, kemudian saya klik kanan dan refresh. Nah, tidak muncul item codingnya. Kenapa? Karena saat kita lihat di Power Query tadi ya, klik kanan, edit. Apa yang dihasilkan oleh Power Query di M-code-nya, ya, saya klik pada split column by delimiter. Kita drop down, di sini adalah hanya ada hardcode yang berupa hobi 1, 2, 3, dan 4. Jadi saat ada hobi 5, 6, dan seterusnya tidak akan tercover di sini. Bagaimana cara mengatasi saat ada kolom yang itemnya variabel atau bisa ditambahkan atau dikurangan? Tetap ikuti tutorial kali ini, kita akan bahas sampai selesai. Jadi untuk video tutorial kali ini kita akan coba ya buat satu M-code atau Power Query yang menghandle untuk variabel kolom. Jadi ini terinspirasi dari satu blog postnya si Goodly ya, orang India ini. Jadi dia membuat split by variable column in Power Query yang saya coba praktekkan di sini biar saya juga dapat ilmunya dan teman-teman juga dapat dapat ilmunya juga sih dari terjemahan atau praktek yang saya lakukan. Jadi intinya si Goodly ini atau si Chandip namanya, orang ini namanya Chandip ya, dari India dia, jago dia untuk Power Query-nya. Dia punya data seperti ini, ada name-nya adalah Rehat dan Chandip. Dia punya hobinya ada playing, crying, dancing, dan untuk Chandipnya dia sleeping-nya. Nah, intinya dari beberapa item ini bisa dibuat untuk Power Query-nya nanti seperti ini jadinya. Jadi dipisah by koma ya. Ininya playing, crying, dancing, ini jadinya tiap kolom. Jadi dipisah by koma. Kemudian untuk sleeping, karena hobi kedua dan hobi ketiganya nggak ada, dia jadi sleeping saja di sini. Yang lainnya adalah 0 seperti ini. Jadi singkatnya dari item yang saya baca di sini, untuk membuat variable column list itu ada beberapa step yang harus kita ambil ya. Yang pertama kita harus menghitung dulu jumlah koma yang ada di sini ya, jumlah koma yang ada di baris hobi di sini. Playing, crying ini ada 2. Jadi untuk sleeping karena nggak ada jadinya 0. Sedangkan nanti kebutuhan kita adalah jika ada 3 item di sini, ada 2 koma, berarti nanti kita membutuhkan 3 tambahan kolom. Jadi harus ditambahkan 1. Sleeping dihitung 1 kolom. Playing, crying, dancing ada 2 koma, berarti dihitung 3 kolom. Kemudian setelah ketemu kolomnya jumlahnya berapa, dibuat satu list dan di concatenate atau disambungkan dengan kata hobbies ya. Jadinya hobby 1, 2, 3.
kemudian di attachkan atau ditempelkan di M-code-nya. Kita akan coba praktekkan apa yang ada di sini ya. Dengan buat satu tabel Excel dulu, saya buat saja di sini nama. Saya kasih nama VBA Excel gini aja ya. Kemudian di sini ada hobi. Coba kita buat yang sama aja ya, hobi. Hobi di sini misalnya belajar, membaca, nonton seperti ini ya. Kemudian yang Excel kita coba misalnya hitung gitu aja ya. Oke, sudah jadi. Kita akan coba ini convert dulu ini ke tabel agar bisa dilempar ke Power Query ya. Klik dan blok. Kemudian saya tekan Ctrl T pada keyboard. Saya centang pada My Table Shader. Saya klik OK. Sudah berbentuk tabel. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah melempar tabel ini ke Power Query. Klik pada tabelnya, kemudian klik pada tab data. Klik pada From Table atau Range, Dictate and Transform di sini. Oke, kita tunggu sampai jendela Power Query-nya terbuka. Sambil kita nunggu, kita ulang lagi tadi untuk stepnya. Yang pertama dicari adalah menghitung koma yang ada di baris hobi di sini ya, baris pertamanya ya. Oke, kita akan coba stepnya. Balik ke Excel dan ini adalah tabel yang sudah terload di Power Query. Change stepnya saya delete saja karena saya tidak butuh di sini. Sesuai apa yang ada di blog postnya si Goodly tadi. Kita akan coba create new column atau add column di sini ya. Kemudian saya klik pada custom column. Kita tunggu pop-up-nya terbuka. Oke, kita namai saja tetap custom ya. Kemudian kita akan pakai untuk menghitung karakter di sini, karakter koma, kita bisa memakai function di Power Query adalah text.position_of ya. Text.position_of. Nah, bukan list tapi text ya. Text.position_of, kemudian kurung buka. Parameter pertamanya adalah teksnya yang mau dilihat apa, akan dianalisa. Kita ambil dari kolom hobi karena kalimatnya yang ada di belajar, membaca, dan nonton ada di kolom hobi. Kemudian kita ketikkan koma. Kita parameter berikutnya adalah substring yang dijadiin acuan ya. Kita pakai tanda petik di sini, kemudian tanda koma. Kemudian kita coba tutup kurung, kita tekan OK. Yang dihasilkan adalah 7 dan -1. Maksudnya apa? Jadi text.position_of ini menganalisa data di baris hobi, baris pertama, dan mencari tanda koma. Angka 7 ini adalah angka pertama atau karakter nomor 7 dari karakter yang ada di baris hobi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat di karakter berapa koma tersebut berada. Tetapi di sini saya tidak ingin mengetahui di karakter berapa komanya ada, tetapi saya ingin menghitung jumlah komanya seperti yang disebutkan tadi di blog postnya si Goodly ya. Jadi saya tambahkan saja di sini function lagi. Saya klik pada tanda gear di sini. Kita ingin tambahkan beberapa item di sini. Kita hapus tutup kurungnya, kemudian saya tambahkan koma lagi. Saya ketikkan occurrence all ya. Tutup kurung, saya tekan enter. Kita klik OK, kita lihat hasilnya berubah dari angka 7 menjadi list. Jika kita klik pada listnya, ada angka 7 dan 16. Artinya apa? Tanda koma ini ada di karakter nomor 7 sama karakter nomor 16. Sekali lagi, saya tidak ingin mencari posisinya di karakter nomor berapa, tetapi saya ingin mencari jumlah komanya. Jadi, saya klik pada tanda gear lagi di sini. Saya hitung untuk jumlah, saya convert untuk listnya menjadi angka ya. Jadi saya pakai function list .count, buka kurung, kemudian kita tambahkan tutup kurung, tekan enter atau OK. Oke, kita sudah mempunyai berapa jumlah koma yang ada pada baris tersebut. Ini ada 2 koma di baris pertama, kemudian ada 0 atau tidak ditemukan koma pada baris kedua. Sedangkan nanti kebutuhannya adalah jika kita menemukan 2 koma, maka akan dibuat 3 kolom karena di sini ada 3 kata ya. Jadi kita tambahkan 1 atau angka 1 dulu di setiap barisnya di sini.
Saya klik pada gearnya, kemudian saya tambahkan saya di sini 1 plus 1. Klik OK. Hasilnya 3 dan 1 sudah memenuhi jumlah kolom yang nanti akan kita butuhkan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat angka 3 ini ya. Saat kita klik di sini nih muncul angka 3. Angka 3 ini tidak hanya angka 3 akan tetapi nanti jadi hobi 1, hobi 2, hobi 3 dan seterusnya ya. Jadi nanti misal kita mendapatkan dari sini 4, berarti nanti kita harus menciptakan 4 kolom baru di sini ya. Di sini 5 juga akan 5 kolom baru. Jadi kita harus mencari angka maksimum yang ada di kolom custom di sini. Misalnya 3 berarti nanti akan ada tambahan 3. Nah, pada demikian saat kita tidak menghitung angka maksimumnya, di sini hanya ada angka 1, sedangkan tambahan nanti kolom yang akan kita buat jika berdasarkan kolom ini adalah angka 1, maka 2 kolom di atasnya atau untuk membaca dan nonton tidak akan jadi kolom hobi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita buat satu function baru. Saya klik pada new function di sini, add step ya. Kemudian jika add custom ini merefer pada ini ya, step sebelumnya, kita ambil untuk kolom customnya. Saya pakai curly square bracket di sini, saya tuliskan di sini custom. Ini mengacu pada nama kolom custom di sini. Saya tekan enter, maka dia akan menjadi list seperti ini. List 3 dan 1 yang berasal dari kolom custom tadi. Yang kita inginkan bukan hanya list 1 seperti ini, list 3 dan 1, tapi kita nanti ingin mengenerate satu kalimat atau kolom yang nanti bisa kita split berdasarkan hobinya, seperti tadi yang saya sampaikan di video tutorial di awal ya. Oke, jadi kita akan buat satu list di sini dengan cara membuat curly braces di sini, kemudian angka 1 adalah angka startnya, kemudian dot-dot atau titik-titik, baru kita ambil di sini atau kita ambil max-nya dulu ya. Di sini list, saya ambilnya angka maksimumnya tadi ya, list dot max. Baterai saya mau habis. Tunggu sebentar ya kawan ya. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. List.max, buka kurung, kemudian sini tutup kurung, saya tekan enter. Hasilnya adalah 3 dan memang ini akan kita cari karena kita ingin mencari angka terbesar dari jumlah kolom yang akan di-generate ya. Jadi kita tuliskan di sini curly braces 1 dot angka maxnya adalah 3 ya. Awalnya adalah 1, nanti akan di-generate 1 2 3 ya. Curly braces lagi, tutup kurung ya, sepertinya yang kita inginkan. Akan tetapi kalimat yang ada di sini nanti akan kita sambungkan dengan kata hobi. Bagaimanakah caranya? Kita pakai satu formula yang di Power Query disebut dengan list.transform ya. List.transform, buka kurung. Parameter pertama adalah listnya adalah yang barusan kita generate yaitu ini. Kemudian transformnya mau dijadiin apa gitu ya. Jadi ini saya tekan shift enter aja biar teman-teman nggak bingung ya, seperti ini. Kemudian parameter berikutnya adalah mau dibuat seperti apa sih. Saya tekan koma kemudian shift enter, saya tambahkan kata hobi di situ tadi ya. Misalnya hobi spasi, kemudian kita tambahkan dan ya. Karena kita tadi mendapatkan 3 list di sini, kita tidak bisa langsung menyambungkan dengan listnya, tapi kita harus membuat satu kata kuncinya di sini atau each ya. Each ini adalah kata kunci untuk mengatakan ke Power Query bahwa nanti di setiap baris di sini tambahkan kata hobi di sini. Dan apa yang mau ditambahkan? Item-item yang ada di sini. Item yang ada di sini diwakili dengan tanda underscore seperti ini. Kemudian saya tutup kurung, tekan enter. Kita coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah error. Kenapa? Kita klik pada errornya. Kita coba baca errornya. We cannot apply operator and to types text and number. Hobinya adalah teks dan tadi listnya kan 1 2 3 ya, berarti dia number.
diwakili dengan tanda underscore. Makanya untuk numbernya kita transform dulu atau kita ubah dulu menjadi teks ya, agar bisa disambungkan dengan kata dan di sini. Kita tuliskan di sini misalnya teks dot from buka kurung tutup kurung underscore tutup kurung gini ya teman-teman ya. Tekan enter, maka hasilnya adalah hobi 123. Selanjutnya hobi 123 ini bisa kita sambungkan atau kita pakai untuk menggantikan split yang tadi saya jelaskan di awal tutorial sehingga kolom kita bisa menjadi dinamik ya. Untuk itu kita ganti saja yang ada di sini, daripada custom kita klik kanan, kita ganti rename dengan kolom dinamis ya. Seperti ini, tekan enter. Kita tambahkan lagi satu function, kita merefer pada source yang ada di sini. Klik pada function baru. Kita bukan merefer pada kolom dinamis, tapi kita merefer pada source. Jadi saya ganti di sini dengan source. Tekan enter. Hasilnya adalah kita kembali di data source di sini ya. Tapi saya tidak ingin mengambil source-nya, akan tetapi saya ingin men-split yang ada di sini ya. Jadi saya split by column di sini, split by delimiter seperti di step awal tadi di awal tutorial ya. Pemisahan adalah koma, nggak apa-apa. It's occurrence ya, memang yang kita butuhkan. Kita klik OK. Maka kita lihat di sini change type saya hapus dulu ya, karena saya nggak perlu change type-nya. Ini split by column sudah ada di sini. Jika kita lihat di sini, oh saya hapus dulu. Saya harus mengklik dulu di sini ya, klik pada hobi, kemudian kita split by delimiter, koma, it's occurrence of the delimiter. Saya klik OK. Ya. Jadinya adalah seperti ini, seperti awal di video tutorial ya. VBA, belajar, membaca, dan nonton. Tapi ini tidak dinamis karena saat ada bertambah hobinya nanti di source di sini, misalnya saya tambahkan nonton, misalnya lari atau apa, nanti tidak akan menambahkan kolom. Kenapa? Karena jika kita lihat di sini ini adalah hardcode ya. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Saat ada hobi 4, 5 dan seterusnya tidak akan tertulis di sini. Tadi kita sudah membuat di sisi kolom dinamis ini adalah hobi-hobi yang nanti akan disematkan. Hasilnya adalah hobi 1, 2, 3 dan ini akan kita pakai. Jadi saya balik lagi ke sini, saya delete dulu change type-nya, saya klik pada split by column. Hobi-hobi yang ada di sini saya ganti dengan kolom dinamis tadi ya. Kolom dinamis ini. Saya tekan enter. Hasilnya adalah sama persis hobi 1, hobi 2, hobi 3, tetapi ini sudah dinamis. Ini muncul terus change type-nya, saya delete saja. Jadi saat kita coba untuk close and load ya, close and load to saya coba sematkan di bawah sini aja ya, table. Saya klik pada existing worksheet, saya klik pada bawah sini aja. Saya klik OK. Akan di generate table di sini ya. Sudah jadi 3 kolom. Jadi saat kita coba tambahkan yang ada di sini dengan ini ya. Misalnya nonton, saya tambahkan lari, koma, kemudian lari, koma, kemudian sembunyi. Tandai di sini saat saya tekan enter, belum saya refresh, hobinya masih 1, 2, 3. Hitung juga saya tambahkan misalnya di sini game gitu aja ya, game. Tekan enter. Tandai di sini masih ada 3 hobi atau 3 kolom hobi, sedangkan di sini sudah ada 5 kolom hobi atau 5 item hobi yang harusnya nanti dipecah menjadi 5. Kita buktikan secara dinamis ataukah tidak power query kita dengan cara mengklik kanan kemudian refresh. Klik kanan, refresh, akan menjadi 5 kolom di sini, mengcover apa yang ada di sini, yaitu untuk hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4, hobi 5. Misal kita hapus untuk belajar di sini ya. Saya hapus untuk belajarnya. Ya, saya tekan enter, kemudian saya refresh, tentu di sini akan menjadi 4 hobi saja. Klik kanan, refresh, jadi 4 hobi ya. Ini Power Query kita sudah selesai dan kita bisa mendapatkan tabel yang sangat manis untuk membuat langkah analitikal selanjutnya berupa pivot table dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa terinspirasi bagaimana cara mengolah data di Power Query sehingga memudahkan kita untuk melakukan olah data. Dengan beberapa step tadi di Power Query ya. Saya klik kanan dulu, saya klik edit. Dengan beberapa step saja kita bisa mendapatkan tabel yang sangat fleksibel untuk memisah kolomnya meskipun jumlah kolomnya nanti
tidak menentu atau variabel ya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami dan bermanfaat ya buat teman-teman yang kebetulan menghadapi kasus seperti ini, bisa mencontek ya istilahnya, meniru step saya, atau ada teman lain yang membutuhkan pemecahan kasus yang sama, silahkan di-share saja untuk video tutorial kali ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jika memang merasa video tutorial ini merasa bermanfaat, silahkan klik tombol like agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang selanjutnya ya. Nah, demikian tutorial kali ini. Bertemu lagi dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangka tutorial Power Query, Power BI, Excel maupun yang lain sebagainya di channel kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.